Nah, kali ini kita coba bahas soal-soal yang dijadikan tugas kemarin ya. Nah, di sini kita mulai dari tugas IPA 2, yaitu tentukan himpunan penyelesaian x kuadrat min x min 6 lebih besar sama dengan 0. Yang pertama, seperti biasa, kita cari dulu angkanya. Jika difaktorkan itu pada min x dijumlahkan hasilnya min 1, dan pada min 6 jika dikalikan hasilnya min 6. Jadi di sini ketemunya berapa? Nah, pada min 6 ini dapat kita ketahui itu dari mana? Pada min 6 itu ada perkalian untuk bisa menghasilkan angka 6 itu kan ada 3 dikalikan 2 dan juga 1 dikalikan 6. Nah, jika yang diminta adalah negatif, maka salah satu angkanya ini akan bernilai negatif. Nah, kita lihat jika dijumlahkan hasilnya min 1, jika dikalikan hasilnya min 6. Berarti angka yang lebih besar ini harus bernilai negatif. Kita coba lihat ya. Nah, setelah salah satu angka yang nilainya lebih besar kita negatifkan, karena jika dijumlahkan maka ditemukan hasil negatif, maka kita lihat, kita coba gunakan antara min 3 dan juga 2. Nah, di sini jika sudah disubstitusikan yaitu jika min 3 ditambah 2 itu hasilnya min 1, dan jika min 6 ditambahkan 1 hasilnya min 5. Maka angka yang akan kita gunakan adalah yang ini, yang min 3 dan juga 2. Jangan salah penempatan negatifnya ya. Kemudian jika sudah, kita lanjut pada langkah yang kedua. Nah, jika sudah diketahui angkanya yaitu min 3 dan 2, kita faktorkan sehingga didapat x min 3 dikali x plus 2, dan kita cari nilai x-nya langsung saja yaitu 3 dan negatif 2. Setelah itu kita substitusikan ke dalam garis bilangan. Jangan lupa substitusikan dulu ke dalam garis bilangannya, kemudian tentukan nilai daerah. Baru kalian dapat dengan mudah mengetahui apa tandanya, apa hasil HP-nya. Kita coba buktikan dulu untuk mencari nilai daerahnya ya. Setelah diketahui, maka didapat nilai pada daerah pertama itu kita gunakan min 3, hasilnya itu adalah positif, yaitu hasilnya 0, maka dia bernilai positif. Kemudian untuk daerah kedua kita gunakan angka 0, maka dia menghasilkan nilai negatif 6, maka dia hasilnya negatif. Dan kemudian untuk angka daerah ketiga yaitu ibu menggunakan angka 4, didapat hasilnya 10, yaitu bernilai positif. Maka jika kita tuliskan ke dalam garis bilangan itu daerah pertama bernilai positif, daerah kedua bernilai negatif, daerah ketiga bernilai positif. Nah, perhatikan, jika tandanya lebih besar, maka gunakan daerah bernilai positif. Jangan terbalik. Jika menggunakan daerah yang tandanya lebih kecil, ambil atau kurang dari ya tandanya, ambil daerah yang bernilai negatif. Nah, jika ini lebih besar, maka kita ambil daerah yang bernilai positif. Nah, jika sudah didapat daerah yang diambil itu yaitu yang bernilai positif, maka yang kita ambil adalah daerah 1 dan daerah 3. Arsirannya kemana? Ya, kita lihat daerah 3 itu arahnya kemana sih? Oh, daerah 3 itu antara 3 sampai ke sana, maka yang kita arsir daerahnya adalah ke kanan. Nah, jika daerah pertama yang kita gunakan itu daerah yang mana sih? Oh, daerah 1, maka kita gunakan daerah yang sebelum angka min 2 ini, berarti dia ke kiri, maka kita tulis, kita arsir daerahnya ke arah kiri, maka didapat nilai x-nya itu kurang dari sama dengan min 2. Kenapa kurang dari, Bu? Karena kan tadi dia ke kiri. Dan kenapa sama dengan? Karena di soal dia tandanya sama dengan juga, maka dia mengikuti. Ini karena masih pertidaksamaan kuadrat, belum masuk ke pertidaksamaan rasional. Begitu juga dengan yang daerah ketiga, kita lihat, oh dia ke kanan, maka lebih besar dari sama dengan, sama seperti yang ada pada soal.
Nah, sehingga didapat penulisan HP-nya yaitu X di mana X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 3X anggota bilangan real. Langkah pengerjaannya seperti ini ya nak, jangan cari di Google atau di internet karena langkah pengerjaannya jelas berbeda, jelas juga akan menghasilkan hasil yang berbeda sehingga nanti salah jawabannya. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua ya. Nah, di sini IPA 2 Ibu beri soal seperti pada yang Ibu tulis. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dari X kuadrat min 16 lebih besar sama dengan 0. Ibu ini nggak ada nilai variabel X. Iya nggak ada, tapi bisa dituliskan menjadi seperti ini. Karena dia variabel X-nya itu 0, maka penulisannya bisa langsung X kuadrat min 16, tapi jika diubah ke dalam bentuk umum itu penulisannya seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu angka untuk mendapatkan pemfaktoran dari X kuadrat plus 0X min 16 atau pemfaktoran dari X kuadrat min 16 ini. Nah, di sini kan 16 nih, angka 16 itu didapat dari perkalian berapa aja sih? Dari perkalian 4 dikali 4 atau 8 dikalikan 2. Kita lihat mana yang cocok jika dijumlahkan hasilnya 0 dan jika dikalikan hasilnya min. Ini min harusnya ya. Nah, min 16, maka salah satu angkanya ini akan bernilai negatif. Maka kita buat angkanya salah satunya bernilai negatif. Nah, setelah itu kita coba masukkan min 4 dikali min 4. Di sini kita tulis min 4 ditambah 4. Oh benar, hasilnya 0, dan jika dikalikan min 4 dikali 4, oh iya benar, hasilnya negatif 16. Kita coba min 8 dikali 2. Misalkan di sini kita tulis angkanya min 8 dan 2, min 8 plus 2. Wah, ternyata jika dijumlahkan hasilnya, oh ternyata jika min 8 ditambah 2 hasilnya negatif 6 bukan 0, maka bukan yang ini, sehingga kita gunakan yang ini yaitu min 4 dan juga 4 angkanya. Kita masukkan ke langkah kedua yaitu ke pemfaktoran dan mencari nilai X. Nah, setelah kita didapat nilai X-nya yaitu 4 dan min 4, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Nah, setelah dimasukkan, jangan lupa buletannya penuh. Kenapa buletannya penuh? Karena tandanya ada sama dengan nih pada soalnya. Kemudian kita buat, substitusikan min 4 dan 4. Terbagilah garis bilangannya menjadi 3 daerah 1, 2, dan juga ketiga. Kita uji nilai kembali. Jika sudah didapatkan, maka kita lihat nih, pada daerah 1 hasilnya berapa? Oh, 9 saja, maka dia hasilnya positif. Nah, kemudian untuk daerah kedua, dia ternyata hasilnya min 16, maka dia hasilnya bernilai negatif. Dan juga untuk daerah ketiga, dia hasilnya berapa? Positif 9, maka dia hasilnya bernilai positif. Nah, sehingga pada daerah 1 ini akan bernilai positif, daerah kedua bernilai negatif, daerah ketiga dan juga bernilai positif. Nah, karena ini lebih besar, kebetulan sama seperti contoh pertama, maka kita gunakan daerah yang bernilai positif. Berarti daerah mana aja? Daerah 1 dan juga 3. Kita arsir dulu ya. Nah, jika sudah diarsir, kita dapat tahu mana daerah yang kita ambil, yaitu daerah pertama dan juga daerah ketiga. Sehingga kita tulis, karena X-nya itu dia ke kiri, arah arsirannya, maka X lebih kecil sama dengan min 4. Dan karena daerah ketiga arsirannya ke kanan, maka ditulislah X lebih besar sama dengan dari 4. Sehingga didapat HP-nya sama seperti penulisan pada penentuan daerah pada garis bilangan, yaitu X di mana X kurang dari sama dengan 4 atau X lebih besar sama dengan 4. Ini min 4 ya nak, salah. Karena kan ini min. Jadi ini juga min.
Jangan salah, jangan terbalik untuk memilih daerah. Jika dia lebih besar, maka yang diambil positif. Jika dia lebih kecil, maka yang diambil negatif. Jangan terbalik karena banyak yang salah setelah Ibu koreksi tugasnya. Kemudian kita lanjut tugas untuk IPA 4. Nah, selanjutnya ini ada bentuk soal seperti yang ada pada catatan ini ya, yaitu X kuadrat kurang dari 7X min 10. Ini merupakan tugas untuk IPA 4 dan juga IPA 3. Nah, kita lihat dulu nih. Tadi syarat yang paling kalian harus ingat itu, jika ruas kanannya harus kita jadikan menjadi 0. Jadi kita harus pindah ruas dulu nih, karena kan ruas kiri dan kanannya masih ada, sama-sama ada punya variabel dan juga nggak ada angka 0-nya, maka kita pindah ruaskan dulu, yaitu X kuadrat kurang dari 7X min 10, pindah ruas menjadi X kuadrat min 7X plus 10 kurang dari 0. Nah, setelah ini baru kita bisa dapatkan angka-angka untuk pemfaktorannya, yaitu kita lihat di mana diminta jika dijumlahkan hasilnya min 7 dan juga jika dikalikan hasilnya 10 positif. Maka kita lihat nih, perkalian 10 ini ada angka berapa aja sih, yaitu 2 dan juga 5, 1 dikalikan 10. Nah, jika diminta hasil kalinya positif, maka kita coba dulu nih, apakah dua-duanya bernilai positif angkanya atau keduanya bernilai negatif. Kita coba masukkan. Kita coba angka 2 dan 5 kita jumlahkan. Angka 2 dan 5 itu jika dijumlahkan hasilnya 7 positif, bukan negatif. Maka kita harus mencari cara nih, gimana caranya jika penjumlahan 2 dan 5 ini jika dijumlahkan hasilnya min 7. Maka kedua angkanya kita jadikan negatif. Nah, jika sudah negatif, kita masukkan min 2 plus min 5. Ibaratnya kita punya utang min 2, punya utang lagi min 5, jadi utangnya ada min 7. Berarti benar nih, sudah benar. Kemudian kita coba masukkan ke dalam perkalian. Min 2 dikalikan min 5. Hasilnya, wah ternyata benar positif 10, karena min dikalikan min hasilnya positif. Sehingga yang kita gunakan itu adalah yang min 2 dan juga min 5. Jangan lupa tanda minnya harus ikut, sehingga nanti didapat bentuk faktornya seperti, sehingga didapat faktor dari X kuadrat min 7X plus 10 adalah X sama dengan 2 dan juga X sama dengan 5. Kita substitusikan ke dalam garis bilangan. Jangan lupa pada saat menentukan bulatan, lihat tandanya. Dia hanya kurang dari, tidak ada sama dengan, maka bulatannya kosong, tidak penuh. Nah, sehingga ini didapat menjadi, garis bilangannya menjadi 3 daerah, yaitu daerah pertama, daerah kedua, dan juga daerah ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan uji daerah untuk menentukan nilai pada daerah yang akan kita ambil untuk menjadi himpunan penyelesaian. Nah, kemudian jika sudah kita uji nilainya, maka dapat kita ketahui bahwa nilainya itu ada yang daerah pertama, kita gunakan angka 0 itu menghasilkan angka 10 dan itu bernilai positif. Dan juga pada daerah kedua kita ambil angkanya 3, didapat hasilnya negatif 2, maka dia daerahnya bernilai negatif. Dan juga pada daerah ketiga, Ibu menggunakan angka 6, dihasilkan angka 4, yaitu maka didapat daerahnya bernilai positif. Kemudian kita tulis di sini, maka ini bernilai positif, negatif, positif. Nah, kita lihat lagi nih tandanya, lebih kecil, maka yang kita ambil adalah daerah yang bernilai negatif. Mana nih yang bernilai negatif? Yaitu ada di daerah kedua. Kita coba arsir dulu ya, baru kita dapat menentukan HP-nya. Nah, setelah diarsir, sini terlihat yang kita gunakan itu pada daerah kedua. Sehingga pada penulisannya itu, X-nya itu nilainya ada di antara 2 dan juga 5, sehingga penulisannya adalah X lebih besar dari 2 dan juga X kurang dari 5. Sehingga didapat HP-nya seperti ini, X di mana 2
X itu lebih besar daripada 2, sedang X itu lebih kecil daripada 5. Intinya kalau seperti ini nilai X-nya itu ada di antara 2 dan 5 ya nak. Nah setelah ini kalian bisa evaluasi tuh tugas-tugas kalian, kira-kira mana-mana aja yang salah, dan bisa jadi pembelajaran juga. Jadi tahu nih letak salahnya di mana pada saat mengerjakan tugas. Nah sebelumnya kita coba untuk ibu kasih beberapa soal. Nanti coba dikerjakan di rumah. Besok ibu tanya hasilnya berapa ya. Sebelum ibu masuk ke dalam penjelasan pertidaksamaan rasional. Selanjutnya kita masuk pada bab pertidaksamaan rasional. Nah, di sini bentuk umumnya yaitu mengikuti pada pertidaksamaan kuadrat, namun pada pertidaksamaan rasional ini menggunakan bentuk pecahan. Nah, ini catatan-catatan yang harus diingat. Langsung saja masuk ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu di mana ada bentuk soal pertidaksamaan rasional, yaitu bentuk pecahan 2x-7 per x-1 kurang dari 1. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita lihat pada ruas kanan. Ruas kanan ini ada angka 1. Syarat dari pertidaksamaan rasional itu ruas kanan harus bernilai 0. Maka kita harus memindahkan angka 1 ini ke dalam ruas kiri. Kita pindahkan antara ruas kiri menjadi 2x-7 per x-1 kurang dari 1 kurang dari 0. Nah sehingga kita kali silang nih untuk menyamakan penyebutnya, yaitu didapat 2x-7 min x-1 per x-1 kurang dari 0. Nah kemudian dioperasikan, kita samakan bilangannya 2x dengan min x, min 7 dengan min 1, didapat hasil 2x min 7 min x plus 1, kita operasikan mendapatkan hasil x min 6 per x min 1 kurang dari 0. Nah kita lihat nih tandanya seperti apa tadi yang ada di catatan. Jika tandanya kurang dari, maka dia pilih daerah bernilai negatif dan juga bulatannya kosong, sehingga kita catat. Maka pilih daerah negatif bulatan kosong. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam garis bilangan. Nah kemudian sebelum membuat garis bilangan, karena tadi itu didapat hasilnya x-6 per x-1 kurang dari 0, kita mencari nilai x dengan cara membagi dua pengerjaan, yaitu antara pembilang dan juga penyebut. Nah pembilang itu yang mana sih? Pembilang itu ada yang atas, yang lebih mudahnya yaitu x-6. Nah, maka kita tulis di sini cari nilai x dari x-6 sama dengan 0, yaitu x sama dengan 6. Pindah ruas ya. Nah, jika pembilang, karena di sini hasilnya yaitu x sama dengan 6, pada garis bilangan ini untuk menentukan bulatan, pada pembilang ini dilihat dari tanda pertidaksamaan pada soal. Jadi, tanda pada pertidaksamaan pada soalnya apa? Oh, dia kurang dari saja tanpa ada sama dengan. Maka dia bulatannya kosong nanti pada saat substitusi ke dalam garis bilangan. Selanjutnya, penyebut. Nah, untuk penyebut itu yang mana sih? Penyebut itu yang bawah, yaitu nilainya x min 1, sehingga di sini kita tulis x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Bu, kenapa sih nilainya harus tidak boleh sama dengan 0? Karena penyebut itu syaratnya memang tidak boleh sama dengan 0, sehingga kita menggunakan syarat penyebut. Nah, jika sudah didapat nilai x-nya yaitu tidak boleh sama dengan 1, maka kita langsung lihat pada catatannya. Karena x ini tidak boleh sama dengan 0, maka penyebut didapatkan tanda pada garis bilangannya yaitu selalu bulatannya kosong. Ibu, ini tanda tidak sama dengannya ngaruh nggak sih? Sebenarnya ini nggak ngaruh ya nak, ini hanya syarat untuk penyebut, jadi anggap saja untuk mencari nilai x seperti biasa yang ada pada pembilang. Nah, jika sudah didapat nilai x dan juga nilai x pada pembilang dan juga x pada penyebut, maka kita substitusikan pada garis bilangan.
kita tulis bulatannya kosong, angkanya 1, bulatannya kosong, angkanya 6. Sebelum kita dapat garis bilangannya ini, kita akan mendapatkan bentuk di mana garis bilangan ini terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pertama, daerah kedua, dan juga daerah ketiga. Kita coba lihat dengan menggunakan uji nilai daerah. Gimana sih caranya? Kita substitusikan angka-angka pada daerah yang mungkin ada pada daerah tersebut. Misalkan pada daerah pertama kita coba masukkan angka 0, maka jika disubstitusikan ke dalam soal yaitu ini, didapatkan hasil 6 yaitu positif. Maka kita tulis pada daerah 1 dia bernilai positif. Begitu juga dengan daerah kedua. Angka yang mungkin antara 1 dan juga 6 itu ada 2, 3, 4, 5. Kita pilih mana yang lebih mudah. Kalau ibu mengambil dengan angka 2. Kemudian substitusikan ke dalam soal. Didapatkan hasil negatif 4. Maka jika hasil negatif, maka daerah tersebut bernilai negatif. Kita tulis di sini di bawahnya daerah kedua bernilai negatif. Selanjutnya daerah ketiga. Karena di sini batasnya ada 6, maka pada daerah ketiga itu kita mulai dengan angka 7, 8, 9 dan seterusnya. Ibu gunakan angka 7 karena dia yang lebih kecil daripada angka-angka selanjutnya. Nah, jika sudah disubstitusikan, maka didapatkan hasil 1/6. Nah, 1/6 ini positif nih, berarti daerah ketiga ini bernilai positif. Nah, tadi pada catatan yang tadi jangan lupa, jika tanda pada soalnya ini kurang dari, maka dia selain bulatannya kosong yaitu memilih daerah yang bernilai negatif. Maka kita akan pilih daerah yang bernilai negatif yaitu daerah kedua di antara. Maka nilai X itu ada di antara 1 dan juga 6. Sehingga dapat kita tahu bahwa X itu lebih besar daripada 1 dan X ini lebih kecil daripada 6. Sehingga penulisan HP-nya sama seperti penentuan nilai X yang ada pada garis bilangan. Tinggal ditambahkan notasinya yaitu X, di mana X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 6. X anggota bilangan real, tutup kurung kurawal. Nah, jangan sampai salah ya nak, karena kebanyakan pada tugas ibu memerhatikan banyak yang terbalik dalam menentukan daerah yang diarsir. Kita lihat dulu betul-betul tandanya apa. Lebih kecil maka dia negatif, lebih besar maka dia positif. Jangan terbalik, sayang nilainya ya nak ya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, pada contoh soal yang pertama yaitu terdapat bentuk pertidaksamaan rasional di mana X min 2 per 2X min 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini merupakan tugas dari IPS ya. Kelas IPS sudah sampai ke pertidaksamaan rasional, sehingga kita coba bahas tugasnya. Kita jadikan latihan soal pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih, ruas kanannya ini udah bernilai 0 atau belum. Kalau misalkan belum, berarti kita ubah dulu nih ruas kanan menjadi 0. Tapi jika sudah, kita langsung masuk ke dalam bagian pengerjaan pembilang dan penyebut. Nah, jika sudah 0 seperti ini dan sudah masuk ke dalam perhitungan pembilang dan penyebut, mudah kita masukkan saja penyembilang tuh yang mana. Oh, yang atas. Berarti X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Begitu juga dengan penyebut yaitu 2X min 6 ini tidak sama dengan 0 harusnya. Tidak sama dengan 0. Sehingga X-nya didapat tidak boleh sama dengan 3. Nah, setelah itu nah, jika sudah didapat nilai X-nya yaitu X sama dengan dan X tidak boleh sama dengan 3, kita lihat dulu nih tandanya. Pada pembilang sama seperti pada penjelasan sebelumnya, kita lihat tanda bulatannya pada garis bilangan itu kenapa dia bulatannya penuh, karena pada pembilang itu tanda bulatannya mengikuti pada tanda soal. Jika di soal itu ada tanda sama dengannya, maka dia bulatannya penuh, dan untuk menyebut karena dia spesial, dia tidak boleh bulatannya penuh dan dia selalu nilainya kosong pada garis bilangan. Sehingga kita substitusikan ke dalam garis bilangan yaitu 2 dan juga 3. Nah, sehingga didapat nih ada 3 daerah yang
terbagi dari suatu garis bilangan ini. Ada daerah pertama, kedua, dan juga ketiga. Sama seperti langkah sebelumnya, kita harus masukkan dulu nilai X pada masing-masing daerah. Uji nilai daerah menggunakan nilai-nilai yang mungkin pada daerah tertentu. Kita coba masukkan dulu ya. Nah, setelah kita substitusikan nih angka-angka yang mungkin ada pada daerah tertentu, jadi misalnya pada daerah 1 ini angka yang mungkin itu berapa? Biasanya kan sebelum angka 2 itu ada angka 1, 0, min 1. Nah, Ibu coba masukkan 0 sehingga didapat hasilnya yaitu 1/3. Dia ini bernilai positif. Maka kita tandai nih daerahnya. Dia bernilai positif. Nah, setelah kita tandai ini dia daerah positif, kita lihat nih pada daerah kedua, oh dia kita gunakan antara 2 dan juga 3 ini. Pada daerah kedua biasanya ada angka berapa sih? Ini kan 2, ini 3. Biasanya yang di tengah-tengah sini tuh 2,1, 2,2, 2,3. Nah, Ibu menggunakan 2,5 dan Ibu jadikan bentuk pecahan agar mudah disubstitusikan ke dalam soal. Kita lihat, kita masukkan 5/2. 5/2 ini kita 5/2 min 2 per 2 kali 5/2 min 6. Nah, di sini kenapa berubah jadi 4/2? Karena Ibu jadikan samakan penyebutnya, Ibu jadikan pecahan, yaitu dari 2 ini menjadi min 4/2. Di sini itu 2 dikali 5/2 ini hasilnya 5, sehingga ini dicoret, jadi ditinggal 5/6, didapat 1/2 dibagi min 1, yaitu hasilnya min 1/2. Nah, karena dia hasilnya negatif, maka nilainya negatif. Nah, kemudian pada daerah ketiga yang mungkin tuh biasanya angka setelah 3 berapa sih, yaitu kan 4. Nah, kita lihat 4, masukkan ke dalam soal, substitusikan, yaitu 4 min 2, 2 kali 4 min 6. Didapat hasil 2/2 yaitu sama dengan 1, sehingga didapat hasilnya ini bernilai positif. Nah, kita substitusikan ke dalam garis bilangannya nih, kita tulis daerah-daerah yang bernilai positif itu kan tadi daerah 1 bernilai positif, daerah kedua bernilai negatif, daerah ketiga bernilai positif juga. Nah, kemudian kita lihat nih tandanya, oh dia lebih kecil, sama dengan, karena dia lebih kecil kita gunakan daerah yang bernilai negatif, yaitu yang mana? Oh, daerah kedua. Berarti kita gunakan daerah yang tengah ini. Nah, selanjutnya kita arsir dulu ya. Nah, setelah kita coba arsir dan pilih daerah yang bernilai negatif sehingga didapat nilai X yaitu. Nah, setelah kita coba arsir dan juga pilih daerah yang bernilai negatif, maka dapat kita tahu nilai X pada arsiran yang ada di daerah kedua itu yaitu X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 3. Dengan tanda pertidaksamannya jangan lupa kita lihat pada bulatannya. Jika dia bulatannya penuh, maka X yang ke arah X untuk yang nilai ke arah 2 ini dia tandanya ada sama dengannya karena dia bulatannya penuh. Karena dia ini bulatannya kosong yang ke batas angka 3, maka dia tandanya ini tidak ada sama dengannya. Jadi penulisannya yaitu X lebih besar sama dengan 2 dan X lebih kecil dari 3, sehingga didapat HP-nya yaitu HP di mana buka kurung X di mana X lebih besar sama dengan 2 dan X lebih kecil dari 3, X anggota bilangan real. Jangan lupa ingat nih, kita lihat untuk menentukan tanda pertidaksamaannya itu ini dilihat dari mana sih? Oh, ini kalau ke kiri dia tandanya bulatannya penuh, berarti dia ada sama dengannya. Oh, dia kalau ke kanan dia bulatannya kosong, berarti dia cuma tanda pertidaksamaannya aja, nggak usah pakai sama dengan. Kemudian kita coba lanjut bahas soal yang lain ya, yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua yaitu ada tentukan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan rasional dari 5/X plus 2 lebih besar sama dengan 1/X min 2. Nah, di sini kita tahu nih bedanya sama tadi contoh yang pertama, yaitu di ruas kanan dia ini nilainya belum 0. Jadi kita harus pindahkan ruas kanan dan jadikan ruas kanan itu nilainya 0. Nah, setelah itu kita buat nih, kita pindah ruas 5/X plus 2 lebih besar sama dengan 1/X min 2. Kemudian kita kurangi kedua belah ruas dengan 1/X min 2 karena kita mau
ruas kanannya ini 0, sehingga kita harus mengurangi 1 per X min 2 dengan angka itu sendiri, sehingga didapat 5 per X plus 2 dikurangi 1 per X min 2 lebih besar sama dengan 0, karena ini sudah habis. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita samakan penyebutnya. Gimana sih caranya? Dengan mengalihkan silang, sehingga didapat nilai 5 dikali X min 2 dikurangi X plus 2 per X plus 2 dikali X min 2 lebih besar sama dengan 0. Ini kelihatannya rumit, tapi ini tuh sebenarnya dikali silang gini loh, nak, nih dikali silang. Nah, bawahnya ini penyebutnya ini dikalikan antara penyebut yang A dan penyebut yang B dikalikan, dan kemudian dikalikan silang untuk nilai yang atas, sehingga didapat ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita kalikan dulu nih. 5 dikalikan ke dalam kurungnya, dikalikan pelangi, yaitu 5 dikali X, 5X, 5 dikali min 2, min 10, minnya juga dikalikan pelangi nanti, sehingga didapat bentuk seperti ini. Nah, setelah dioperasikan dikalikan pelangi, ini didapat nilai 5X min 10 min X min 2. Kita samakan nih 5 yang ada X-nya, yang ada X-nya, yang nggak ada X-nya dengan yang nggak ada X-nya, didapat 5X min 10 min 2 per X plus 2 dikali X min 2, sehingga setelah dioperasikan didapat hasil 4X min 12 per X plus 2 dikali X min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian jika sudah didapat hasilnya yaitu 4X min 12 per X plus 2 dikali X min 2, kita lihat nih tandanya, oh ternyata dia lebih besar sama dengan, maka pilih daerah, nantinya pada garis bilangan kita pilih daerah yang bernilai positif. Kita coba substitusikan nilai X nya dulu ya. Oh ya, sebelumnya kita cari dulu nilai X nya. Ibu, ini kalau misalkan ada dua bentuk seperti ini tidak apa-apa, lanjutkan saja, karena ini sudah bisa tinggal dijadikan sama dengan 0, ini tinggal dijadikan sama dengan 0, dan yang pembilangnya tinggal dijadikan sama dengan 0, sehingga nanti didapat nilai X-nya. Kita coba masukkan ya ke dalam, kita bagi menjadi dua pembagian pengerjaan menjadi penyebut dan pembilang. Nah, setelah kita lihat nih, kita substitusikan ke dalam, kita mencari nilai O0-nya, kita didapat nilai X-nya yaitu pada pembilang dari 4X min 12 yaitu X-nya 3. Kita substitusikan nih. Kita pindah ruas 12-nya menjadi negatif 12-nya menjadi 12. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan angka 4 untuk menyederhanakan nilai X, yaitu didapat X-nya itu 3. Nah, untuk penyebut jangan lupa karena dia tadi ada 2 ya, yaitu ada X plus 2 dan X min 2. Kita sama-sama hitung keduanya, yaitu X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan min 2, pindah ruas. Begitu juga dengan yang ini, X min 2 tidak boleh sama dengan 0, sehingga X-nya didapat 2, yaitu dari mana? Dari pindah ruas ini. Nah, setelah didapat nih, jangan lupa untuk pembilang kita harus tahu dia tanda pada garis bilangannya ini, penulisan bulatan 0 dan bulatan penuhnya ini adalah dilihat dari tanda ini. Ternyata pada pembilang itu kita lihat dari soal itu tandanya lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengan, maka dia pada garis bilangan nilai 3-nya itu bulatannya penuh. Dan untuk penyebut karena dia spesial, dia selalu bulatannya kosong. Lihat pada min 2 dan 2, sehingga min 2 dan 2 bulatannya kosong dan 3-nya bulatannya penuh. Nah, di sini didapat ada berapa daerah nih? 1, 2, 3, dan 4. Kita coba substitusikan nilai X yang mungkin pada daerah-daerah tersebut. Nanti kita coba hitung ya. Nah, setelah disubstitusikan nilai-nilai yang mungkin pada daerah 1, 2, 3, dan 4, kita masukkan ke dalam garis bilangannya. Nah, di sini cara yang lebih mudah untuk menghitung atau menguji daerahnya itu dengan apa sih? Dengan angka 0. Kita lihat nih angka 0-nya tuh ada di daerah mana. Kira-kira angka 0-nya tuh ada di sini kah, di sini kah, di sini kah, atau di sini. Nah, di sini kan angka 0 itu letaknya ada di sebelum angka 2. Berarti dia ada di daerah 2. Nah, kita substitusikan angka 0-nya ke dalam rumus yang sudah dihitung tadi dengan persamaannya yang ini ya. Setelah itu kita substitusikan. Nah, setelah disubstitusikan ternyata hasilnya positif, maka kita tulis nih di daerah kedua ini bahwa nilainya ini positif. Nah, kemudian selang-seling, berarti ini negatif, ini positif, ini negatif.
ini positif. Nah, setelah itu kita lihat tadi kan tandanya lebih besar sama dengan. Nah, karena dia lebih besar maka pilih daerah positif, sehingga daerah yang kita pilih yaitu daerah 3 dan juga 4. Kita coba arsir dulu ya. Nah, setelah diketahui yang diambil adalah nilai ya yang daerahnya positif, kita arsir nih daerahnya. Nah, sehingga pada bentuk nilai X yang pertama itu kita pilih antara -2 dan juga 2, dan juga X-nya ini lebih besar daripada 3. Nah, kita lihat nih, jika kita pilih daerah arsirannya yaitu antara -2 dan juga 2, maka nilai X yang kita dapat tulis pada pertidaksamaan yaitu X lebih besar dari -2 dan juga X lebih kecil daripada 2. Nah, kemudian untuk yang nilai pada daerah keempat ini kan dia bernilai positif, maka arahnya itu ke kanan, sehingga jika arahnya ke kanan nilai X-nya ini lebih besar sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena di sini bulatannya penuh ya, maka X lebih besar sama dengan 3, sehingga nanti nilai HP-nya kita tulis ya. Nah, sehingga pada penulisan himpunannya HP-nya yaitu X, di mana tadi kan -2, mana tadi nih. Nah, ini tadi di mana X ini lebih besar daripada -2 dan X lebih kecil daripada 2, atau karena dia ada terbagi menjadi 2 daerah, maka kita menggunakan atau X lebih besar sama dengan 3 untuk X anggota bilangan real. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian kumpulkan melalui Google Classroom ya. Setiap tugas yang Ibu cantumkan dalam video ini kalian coba kumpulkan, dan besok akan Ibu tanya dalam pembelajaran daring hasilnya berapa, dan hasil pengerjaannya bisa kalian kumpulkan di Classroom.